wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sudah punya kitab Wasiatul Mustofa? Sampun. Sudah. Wa ba'du lan sa'use iku kabeh fahadihi mongko utawi iki risalah iku Wasiatul Mustofa. Nerangake wakase Nabi Muhammad kang dipilih alaihi utawi kutub ing atase Nabi as-salatu rahmatan di masalah lan keselamatan li Ali maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah karoma muga mulyake sapa Allah Gusti Allah wajahu ing wajah Sayyidina Ali. Kitab Wasiatul Mustofa itu menggambarkan betapa dekatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu sabdanya Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah merupakan pintu. Makanya kenapa kemudian muncul kelompok yang namanya Syiah. Syiah itu orang yang terlalu mengagungkan Sayyidina Ali dan menganggap semua sahabat yang lain termasuk Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya salah. Karena menurut pemahaman orang Syiah yang seharusnya menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Ali. Makanya orang-orang Syiah dari Iran itu kalau melewati Raudhah itu biasanya enggan untuk mampir ke makamnya Kanjeng Nabi, untuk ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena di situ ada makamnya Abu Bakar dan Umar. Begitu bencinya orang-orang Syiah itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka begitu mengkultuskan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah kalau kita menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman itu dengan kalimat radhiyallahu an. Sementara kalau kita menyebut Sayyidina Ali itu dengan bahasa karramallahu wajhah. Ada beberapa alasan kenapa Ali itu disebut karramallahu wajhah. Karoma muga-muga mulyake sapa Allah Gusti Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Yang pertama, karena Sayyidina Ali itu adalah orang yang pertama masuk Islam dari anak muda. Jadi orang di saat pertama kali Rasulullah Muhammad SAW mensyiarkan Islam dari kalangan anak muda itu adalah Sayyidina Ali. Dari kecil dia masuk Islam. Kemudian alasan yang kedua, karena seumur hidup Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau beliau buang hajat atau mandi dan lain sebagainya, itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali dengan sama sekali tidak pernah tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kencing itu nggak pernah melihat kemaluannya. Itu orang santri orang haji malah gulo-guloan. Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali. Qala ngendika sapa Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali. Qala wis ngendika sapa Sayyidina Ali, da'ani wis ngajak ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalautu mongko nyepi ingsun ma'ahu sertane Nabi fi mangzili ing dalem-daleme Nabi. Fa qala mongko ngendika Nabi mongko ngendika sapa Nabi li marang ingsun, ya Ali, duh Ali, ya Ali. Anta utawi sira minni saking ingsun iku bi mangzilatin kaya kedudukane Haruna Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu liyane sak temene wae la nabiyya ora ana nabi ba'di sakwise ingsun.
Ani sak temene ingsun usika mekasi ingsun ing sira al yauma ana ing dina iki biwasiyatin kelawan wasiat in angta lamun ana sira khafita iku khafita ngreksa sira ing wasiat istamangka bakal urip sapa sira hamidan kelawan pinuji wa mutalan mati syahid wa mutalan mati sira syahidan kelawan mati syahid wa ba'asa kalan nangake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat faqihan kali dadi wong pinter aliman tur alim. Jadi suatu saat Sayyidina Ali pernah berkata, aku pernah diajak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu ma'ahu, maka kemudian saya menyepi. Khalwat itu. Khalwat itu artinya menyepi. Bahasa menyepi itu bisa digunakan oleh siapapun. Oleh ulama, oleh para wali, bahkan kita orang-orang awam itu boleh halwat, menyepi. Tapi kalau khalwat hari ini kadang-kadang artinya negatif. Jadi kalau berdua-duaan itu digunakan istilah khalwat. Walaupun aku tidak setuju, karena asal muasal khalwat itu sebenarnya positif saja. Jadi kalau kamu menyingkir dari hiruk pikuknya dunia itu namanya khalwat. Yang lain seneng-seneng kamu iktikaf di masjid sendiri itu namanya khalwat. Tapi kalau sekarang istilah khalwat itu digunakan untuk orang pacaran. Haji khalwat ya. Pacaran kok khalwat. Karena mengambil makna dari menyepi. Apa bedanya khalwat dengan tahanus? Kalau Nabi Muhammad di Gua Hira itu khalwat apa tahanus? Tahanus itu apa lebih memahami sebagai khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau khalwat itu bisa siapa? Kamu sok mamanya ke Gunung Merapi, di Gunung Merapi itu namanya khalwat. Boleh wangsit, Pak Petro, atau kungkum dan parang kritis khalwat. Jadi khalwat itu sebenarnya maknanya bagus. Menyepi, ya nggak tahu aja sekarang kan gara-gara bahasa hijrah itu akhirnya bahasanya itu disok Arab-Arabkan. Contoh begini, dalam Al-Quran menggunakan pakaian tertutup itu namanya apa? Hijab apa jilbab? Hijab. Dalam Al-Quran itu menggunakan baju tertutup itu namanya hijab apa jilbab? Pertanyaan apa seluruhnya, apa bedanya jilbab dengan hijab? Hijab itu kan artinya apa? Aling-aling. Kalau bahasa orang Jawa apa? Satir. Pernah dengar istilah satir? Satir. Kayak orang memandikan jenazah itu biasanya ditutup satir. Satir itu hijab. Atau hijab itu artinya penutup. Dulu Abah ketika ngaji di Ponorogo itu, karena santrinya banyak, toiletnya kurang, maka kemudian para santri itu banyak yang inisiatif ngising di sungai, di kali. Lalu ngising di kali kan kita orang kancani, masa ngising ngomong-ngomongan ya? Dirawangon ya. Semeturo, wis. Antara pantas. Lah maka dulu banyak santri yang inisiatif itu membuat hijab. Hijabnya apa? Di pinggir kali ditutupi gedek itu namanya hijab. Jadi kalau orang yang menggunakan jilbab secara tertutup, menggunakan baju seperti itu menurut bahasa Al-Quran itu lebih tepat namanya jilbab. Kalau bahasa Al-Qurannya apa? Min jalabihin itu. Nah, sekarang orang kan banyak yang latah, orang menggunakan jilbab, menggunakan kudung, hijabers. Itu banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak pas digunakan. Jilbab menjadi hijabers. Kalau jilbab menjadi jilbabers, ngising menjadi ngisingers. Yang pas jilbab. Kalau kerudung itu beda lagi istilah Indonesia.
Satu penutup kepala yang hanya sampai leher, sementara jilbab itu sampai menutupi dada. Maka kalau cuma menutupi leher itu namanya kerudung. Makanya Abah dulu punya istilah dhuwur kudung iso warung. Ketoke muslimah jilbaban tapi dodolan, dhuwur kudung iso warung. Fa khalautu ma'ahu, maka saya menyepi bersama Rasulullah Muhammad SAW di manzili, di kediaman Rasulullah. Kediaman itu kalau dalam bahasa Jawanya dalam. Kalau rumah itu omah. Maka kosakata bahasa Jawa itu jauh lebih banyak istilah dalam. Itu halus. Jadi fi manzilihi kalau kemudian diartikan di dalam bahasa Indonesia itu apa lebih sepakat menggunakan terjemah di kediaman, bukan di rumah. Kalau di rumah itu kok kesannya agak kasar. Makanya kemudian bahasanya fi manzili bukan fi baiti. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, anta minni, kamu dengan saya itu bimangzilati Haruna min Musa, seperti kedudukan Harun dan Musa. Harun dan Musa itu kan dua nabi yang tidak terpisahkan. Dua nabi yang tidak terpisahkan. Kalau dulu Abah menggambarkan Harun Musa itu di Jogja itu, dalam tafsir sekian yang lebih kecil itu ada Mbah Daldiri, ada Mbah Hadi. Mbah Hadi itu Harun, Mbah Daldiri itu Nabi Musa. Jadi kuwate Musa itu mergo onone Harun. Nabi Musa itu bisa keren itu karena disupport oleh Nabi Harun. Ini kan dua nabi yang tidak terpisahkan, Haruna wa Musa, Haruna wa Musa. Termasuk dua orang ini yang diutus oleh Allah untuk menasihati Firaun. Maka ada satu riwayat yang sering Abah pakai ketika pengajian itu, ketika ada ulama yang ngomong terlalu kasar kepada pemerintah itu sebenarnya nggak boleh, berdasarkan ceritanya Harun dan Musa, Harun ar-Rasyid. Ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda, Musa dan Harun, Harun dan Musa. Ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika Harun dan Musa ini harus menasihati Fir'aun? Allah mengatakan kepada Harun dan Musa, faqula lahu qaulal layyin. Wahai Musa, wahai Harun, wahai Musa, faqula. Domirnya apa itu? Dua. Tasniyah. Alif Tasniyah. Jadi berarti Allah mengatakan kepada berapa orang? Dua. Kalau kepada banyak orang menjadi Faku. Kalau satu orang menjadi Fakul. Katakan Harun, Musa, Fakula qala laina. Tolong kamu ngomongnya lemah lembut saja. Kepada Fir'aun saja itu ngomong harus lemah lembut. Maka hari ini orang-orang yang mencaci maki Pak Jokowi itu ya berarti dia tidak pernah baca ayat itu. Pertanyaan saya, kalau orang itu mencaci maki Pak Jokowi dengan bahasa seperti itu, pertanyaan Abah itu, apakah Pak Jokowi itu lebih jahat daripada Fir'aun? Padahal Fir'aun yang jahat saja itu Musa dan Harun harus berkata lembut. Kamu kayak umpamanya di kampus debat sama dosen, debat boleh, membantah boleh, tapi dengan cara yang bagus, nggak boleh kasar dengan dosen. Kan kadang-kadang mahasiswa itu kalau udah punya kesempatan membantai dosen itu dibantai sama dari. Terus bicara di kawisin itu nggak boleh. Jadi begitu dekatnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu menganggap Ali itu seperti Harun dan Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di.
Cuman persoalannya memang sudah tidak ada nabi setelah aku. Jadi umpama orang Nabi Bar Muhammad itu barangkali sediakan nabi si Ali. Tapi karena memang sudah tidak ada nabi, maka kedekatan itu ya sekedar dekat saja itu. Lah barangkali inilah kemudian yang disalahpahami oleh orang-orang Syiah itu. Karena terlalu cintanya kepada Sayyidina Ali, maka kemudian mereka menyalahkan semua sahabat sebelum Sayyidina Ali. Jadi menurut orang-orang Syiah itu Aisyah salah, Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah. Itu orang-orang Syiah. Kok apa yang salah-salah itu? Ani usika, saya berwasiat kepadamu wahai Ali al-yaum, hari ini, biwasiatin dengan sebuah wasiat, in anta hafidha, kalau kemudian kamu wahai Ali menjaga wasiat itu, istahamidan, maka kamu akan hidup secara terpuji, secara mulia. Wa mutasyahidan, atau toh kamu mati dalam keadaan syahid. Wa ba'asakallah, dan Allah akan membangkitkanmu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, seperti faqihan, orang yang pinter, aliman dan alim. Jadi wasiat-wasiat ini kalau kemudian dilakukan, insya Allah kita termasuk faqihan alim. Lah ada yang bertanya begini, wasiatul Mustafa itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Apa pentingnya kita belajar wasiatul Mustafa? Karena memang pemahaman wasiatul Mustafa itu atau asbabul wurudnya itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Tapi kalau kemudian kita memahami, maka hadis itu juga bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Artinya kalau toh yang mengamalkan bukan Sayyidina Ali itu boleh-boleh saja, karena itu bagaimanapun adalah dawuh Kanjeng Nabi. Tapi kan nggih Sayyidina Ali mosok tangguh enggak berusaha pemahaman.